Wah, saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya yang ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi di Indonesia, akan kami kaptur rumah dia dan akan kami seret dia, saudara. Siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret Fuad PKI. Siap pakai hukum rimba. Siap pakai hukum adat. Yang nuduh Fuad itu PKI, ya, turunan PKI gitu kan. Dituduhkan ibunya Warsina, ya. Bu Warsina itu, ibunya Warsina itu istri dari Kiai Sangidu. Kiai Sangidu itu beliau dari Trah Mataram. Trah Mataram ini Jogja, Keraton Jogja begitu. Ya, Keraton Jogja. Dulu masih Kartosuro. Kiai Nur Iman Melangi itu beliau sebenarnya putra mahkota. Kalau masalah PKI ngapain sih harus diributin ya? Padahal kan PKI mereka. Saya ini tinggal di Yaman 3 tahun lebih, saya tahu persis leluhur mereka itu pemimpin PKI semua. Ya. Saya temui mantan-mantan tentara dulu yang di zaman PKI berkuasa, tidak dibolehkan untuk berpuasa, tidak boleh sholat. Itu di zaman PKI di Yaman Selatan itu Sukhra wal Istifado di Yaman Selatan itu. Tentang leluhur Al-Aqtas, Al-Jufri, si Salim Al-Baido. Itu semua PKI semua leluhur mereka itu, Ba'alawi. Di Indonesia sama, Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar, itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh? Hah? Oh, apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya? Jadi perlu kita ketahui seluruh warga ini Indonesia Raya silsilah Gus Fuad juga. Nah, jadi kemarin banyak yang nggak tahu demo itu. Saya juga tahunya agak belakangan. Kalau itu tahu benar yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsina, itu habis semua itu orang. Ya. Bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu bukan Idrus Al-Jufrinya, tetapi orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jufri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat, seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus. Dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan. Tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya. Berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI, ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kalau saya Kiai Imad ya, punten ya, mohon maaf. Kalau saya sih, kalau mereka mau lapor atau mau bertemu di depan hakim, saya setuju aja. Nanti kita sama-sama bawa bukti di depan hakim, siapa yang menghina ulama-ulama pahlawan. Kita ambil semua bukti-bukti, kita bawa juga di depan hakim, kita saling tuntut. Kita lihat, mau nggak pemerintah mengambil hakim yang salah, atau pemerintah mau hakim mau membela Ba'alawi, itu aja. Kita punya bukti banyak kok. Sekarang baru dihina satu tokoh mereka saja sudah emosi, kiai-kiai monyet, pasukan monyet, jenderal-jenderal monyet. Makanya kalau mau ajur-ajuran di depan hakim, ya udah sekalian aja gitu loh. Jangan nggak usah minta maaf sama mereka, nggak usah kita takut-takut, ya udah kita bawa bukti, mereka bawa bukti, kita hajar-hajaran depan hakim. Ada Gus Fuad, yakni fitnah sebagai cucu PKI. Ini yang akan menjawab terutama adalah Mas Dr. Al-Haq Kamal. Monggo, gimana Mas Prof? Iya, Mas Terson. Ini banyak yang nunggu se-Indonesia Raya ini. Jadi Gus Fuad itu beliau memiliki banyak jalur ke ulama. Nggih, memang beliau itu terah bongsone ulomo nek bahasane orang Jawa ya.
Bangsane ulama. Jadi bergenerasi-generasi adalah kiai gitu ya, bergenerasi-generasi. Nah, saya ingat kalau di Dongkelan itu ada seorang munsib Bani Syihabuddin. Nama beliau adalah Raden Burhan. Beliau adalah seorang abdi dalam ya, yang turun temurun juga ya, terah ulama ya, penghulu. Nah, Gus Fuad ini sebenarnya ada 4 silsilah gitu ya, ada 4 jalur gitu, tapi saya baru mempersiapkan 3 jalur. Yang pertama dari jalur ayah beliau, Haji Muhammad Ba'di bin Zainuddin bin Nyai Bulkis Jombang, binti Kiai Abdul Latif bin Kiai Abdul Rauf bin Kiai Muhammad bin Kiai Muhtarom binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Nah, ini jalur pertama dari ayah. Kemudian dari ibu, nah ini yang agak ramai ini ya. Gus Fuad punya ibu ya, namanya ibunya Siti Muyassaratul Maqasid binti Nyai Warsinah, istri dari Kiai Sangidu Melangi. Ya, Melangi itu suatu daerah Masjid Patok Negoro di Yogyakarta. Ya, kemudian binti Kiai Khalil Wonokromo bin Kiai Soleh bin Ali Usman bin Zainal Abidin bin Kiai Syihabuddin Dongkelan. Nah, jadi ayah dan ibu dari Gus Fuad ini adalah satu klan dari Bani Syihabuddin. Nah, kemudian kalau dicari-cari lagi ya, dari bunda beliau adalah putri dari Kiai Sangidu bin Syahir bin Raden Mas Sadali bin Raden Mas Imam bin Raden Mas Muhammad Salim atau Kiai Syahid bin Kiai Nur Iman Melangi. Ya, ini dari Trah Mataram. Beliau dari Trah Mataram. Trah Mataram ini Jogja, Keraton Jogja begitu. Ya, Keraton Jogja. Dulu masih Kartosuro. Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandio. Beliau sebenarnya putra mahkota, tapi nggak mau bertahta. Kemudian beliau mandito di daerah Melangi. Mandito beliau milih di raja. Gitu. Itu silsilah Gus Fuad. Nah, yang kemarin yang kita di demo itu ya, yang di demo itu kan dituduhkan Ibu Nyai Warsinah ya. Bu Warsinah itu, Bu Nyai Warsinah itu istri dari Kiai Sangidu. Kiai Sangidu itu orang yang nggak mungkin beliau terlibat gitu ya. Malah dulu era-era ini malah mereka justru menjadi bentengnya masyarakat dalam membentengi dari gerakan komunis. Dulu ada askar dari Muhammadiyah itu ada juga di Jejeran. Kemudian di Jejeran sendiri juga ada kiai-kiai yang zaman dulu mungkin ngasmain rotan ya, bambu runcing untuk itu. Itu nggak mungkin lah beliau. Dan beliau di foto ada Ibu Nyai Warsinah ya, bukan yang dituduhkan sebagai keruan itu. Wah, itu fitnah yang luar biasa. Saya kira dari Bani Abdul Rauf Wonokromo, dari Bani Kiai Khalil, dari Bani Kiai Nur Iman Melangi, saya kira harus punya sikap ya. Kalau karena ada bunyanya yang dituduh sebagai geruan, ini kan fitnah yang luar biasa, fitnah yang dajal bener ini ya, luar biasa. Ya, Mas Bro, maksudnya punya sikap itu gimana? Persisnya ya, itu? Ya harus membuat klarifikasi lah, harus membuat klarifikasi bahwa nggak mungkin Bunyai Warsinah itu keruan itu, nggak mungkin sekali. Jadi perlu kita ketahui seluruh warga Indonesia Raya ini ya, terutama yang kemarin demo ya kan, yang nuduh Gus Fuad itu PKI ya, turunan PKI gitu kan, ngarang. Jadi memiliki sikap itu apakah bisa diartikan, kalau saya mengartikan ya, apa lapor polisi gitu ya sebagai fitnah? Karena yang difitnah ini kan tidak pencemaran nama baik, nama klan keluarga ini. Dan tidak hanya Gus Fuad aja, Mas Prof, yang kena kan? Ya ahli warisnya ya, karena saya beda klan ya. Saya beda klan tapi masih satu inilah ya. Iya, saya tapi punya akses untuk silsilah ini karena saya juga orang Nakobah Ansap ya kan. Ya jadi saya punya akses untuk ini. Tapi monggo yang ahli warisnya harus punya sikap yang tegas, saya kira seperti itu. Ini kalau umpamanya fitnah-fitnah itu dilaporin ke polisi sudah pasti kenanya ya? Iya, saya kira yang pasti ini bohong. Yang pasti yang dituduhkan itu bohong. Apalagi di ranah sosmed, ya kan? Apalagi di ranah sosmed, jadi pasti saya kira ada implikasi hukumnya yang tepat untuk itu. Apalagi ini Trah
masih terah Keraton Jogja tuh. Iya, iya. Nah, Ini semuanya ini adalah kiai penghulu patok negoro. gitu. Penghulu patok negoro. Ya, jadi patok negoro di Jogja itu ada 4. Ada di Jejeran, ya, kemudian ada di Donggelan, ada di Melangi, ada lagi Masjid Mabadan. Nah, ini semuanya ini kan citra Mataram Islam sangat ternodai oleh isu tuduhan itu. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah ada semuanya perkumpulan bani-baninya. Iya. Semuanya sudah ada. Itu kalau kemarin demo, ya tahu bahwa jadi kemarin banyak yang nggak tahu demo itu. Saya juga tahunya agak belakangan. Kalau itu tahu benar yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsinah itu habis semua itu orang. Ya, yang dari situ karena pada nggak terima pasti orang itu semuanya klan dari Bani Kolil semuanya di Jejeran itu 5 menit aja sampai. Nggak sampai itu udah habis itu. Kalau kan apa dia nggak paham. Tahunya Gus Fuad di demo gitu aja. Nggak tahu kalau yang dipermasalahkan adalah Bunyai Warsinah ini. Warsinah. Nah, ini kejam sekali ini, tuduhannya ini. Iya, dan Harus itu tanggung kan jawab ini yang iya, menuduhkan Bunyai Warsinah itu Gerwani. itu kan videonya dipotong, kemudian diubah urutannya dan tidak diungkapkan secara lengkap tuh urutannya. Saya juga ada di saat adegan itu, scene itu juga ada. Saya di samping Gus Fuad lagi makan nasi goreng, tapi memang tidak masuk frame saat itu. Saya juga bersama kayak Imat, Gus Mogi, kemudian apa itu yang cucu dari pengawal Bung Karno. Ini saya mau ke Kiai Imat tentang tuduhan fitnah PKI ke Gus Fuad itu. Di luar sana bilang itu Fuad ngaku sendiri sebagai PKI. Nah, apa bisa dijelaskan Kiai Imat? Karena memang saya hadir ya ketika itu, memang saya yang bertanya karena saya pernah mendengar cerita dari informasi yang saya terima bahwa beliau ini adalah keponakan dari istri Abu Yadim Yati yang ada di Banten, guru saya. Jadi saya sempatkan bertanya tentang cerita itu, bahwa bagaimana tentang perjalanan beliau menjadi seorang kiai seperti saat ini. Karena perlu diketahui bahwa Gus Fuad ini sebelum beliau masuk dalam bab nasab, memang beliau adalah kiai nyentrik ya. Kiai yang sering didatangi oleh para pejabat sejak beliau masih umur 29 tahun, 30 tahunan. Itu memang beliau sudah menjadi perhatian para politisi, para pejabat. Banyak pejabat-pejabat yang datang kepada beliau meminta doa dari Gus Fuad. Bahkan Gus Dur radhiyallahu anhu itu pernah memberikan salam khusus kepada Gus Fuad Pleret melalui sahabat Gus Dur, di mana ketika itu Gus Dur ingin sekali datang ke rumahnya Gus Fuad Pleret, namun Gus Fuad menolak karena menurut Gus Fuad, saya yang harus datang ke Gus Dur, tidak boleh Gus Dur datang kemari. Bahkan pada saat lain kesempatan Gus Dur ada di Yogyakarta dan sekretaris atau orang-orang yang biasa mendampingi Gus Dur itu memohon kepada Gus Fuad agar menerima Gus Dur untuk datang ke Pleret. Gus Fuad kembali tidak mau karena tidak pantas, katanya anak kecil seperti saya yang masih berumur 30-an tahun itu didatangi oleh seorang besar semacam Gus Dur. Nah, kemudian ketika itu masa-masa di mana bab nasab ini ada, Gus Fuad itu sebenarnya masih jadi muhibbin. Karena beliau itu walaupun sudah tahu, sudah mendengar, sudah melihat video daripada Dr. Syafiq Hasim, yang ketika itu beliaulah Dr. Syafiq Hasim dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok itu mengangkat tulisan saya tentang nasab. Gus Fuad itu sudah nonton, dan karena saya juga salah seorang yang suka melihat video-video Gus Fuad ketika dia ngaji, ketika dia bersolawat, karena solawat Gus Fuad itu suaranya enak, mirip guru Skompul. Jadi saya senang itu melihat. Jadi sebelum bab nasab saya sering melihat channel Gus Fuad Pleret itu. Kemudian ketika
itu saya pernah melihat satu video di mana Gus Fuad ketika beliau menasehati para Habib Alawi itu ada apa namanya itu satu ungkapan tentang bab nasab yang diangkat oleh Dr. Syafiq Hasim itu. Namun dari pernyataan itu nampak beliau itu memang tidak terlalu atau tidak percayalah begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Syafiq Hasim mengenai tesis saya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Gus Fuad ini adalah seorang mukibin lah, kibin. Jadi mantan kibin ini Gus Fuad. Kemudian ketika beliau terjun di dalam masalah nasab ini, karena kemudian beliau mendapatkan apa istilahnya itu persekusi ya dari seorang kabib, ya kemudian beliau ada sebuah pergolakan batin. Saya melihat seperti itu dalam diri Gus Fuad, orang yang selama ini atau klan yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi, sampai kok begini caranya mereka itu terhadap warga pribumi. Akhirnya beliau, karena memang saya lihat beliau orang yang suka riyadhah, mungkin langsung mendapatkan ilham Rabbani, kemudian dapat dengan mudah mempercayai daripada tesis saya bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan dari baginda Rasulullah. Kemudian tidak hanya itu, beliau langsung terjun menjadi salah satu punggawa di dalam bagaimana menyadarkan umat di dalam terlepas dari pengaruh negatif dari pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi ini. Nah, kemudian dari percakapan itu memang orangnya kan nyentrik. Beliau itu orang yang jujur apa adanya gitu, bercanda aja bahwa memang begini Kiai, pertamanya perjalanan saya itu, ibu saya datang ke Abu Yadimyati dalam keadaan hamil, minta doa agar anaknya jadi kiai. Kemudian kata Buya, nggak bakal ini jadi kiai. Nanti kalau kamu hamil lagi, anak kamu jadi kiai, kasih nama Fuad. Nah, itu kan perjalanan pertama dari seorang Gus Fuad ketika dia belum ada. Bahkan dia belum ada dalam perut ibunya. Bahkan mungkin masih ada di dalam diri bapaknya itu. Nutfahnya itu masih di dalam diri bapaknya. Tetapi dengan karomah daripada Abu Yadimyati, kemudian beliau menjadi seperti sekarang ini, di mana sejak kecil neneknya memanggil dia sebagai seorang kiai. Kiai, kiai. Itu ada pergolakan. Karena Gus Fuad sebagai orang yang nyentrik, nyeleneh gitu kan, bersahabat dengan siapa saja. Di situ ada pencarian kebenaran yang dilakukan oleh beliau, sehingga kemudian sampai berteman dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik dan lain sebagainya. Nah, sampai teman-temannya itu ya dari berbagai macam kalangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teman-teman PKI. Bukan PKI dalam arti betul-betul temannya itu PKI. Beliau adalah pengurus aktivis NU sejak muda lah. Ya, dan di mana para tokoh-tokoh PBNU hari ini itu kebanyakan adalah teman-teman daripada Gus Fuad Peleret. Gus Muafiq atau Gus Miftah sendiri pun saya pernah melihat videonya, pernah datang sowan kepada Gus Fuad sendiri, dan juga berbagai kesempatan lain para pejabat-pejabat dan lain sebagainya juga datang ke beliau. Nah, kemudian mengenai isu PKI yang kemarin digemborkan, bahkan ada yang berusaha mendemo, saya kira Gus Fuad tidak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya. Kiai, katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. Jadi ketika ada ancaman-ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Biarkan aja, enggak apa-apa, enggak usah jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu, apa itu maksudnya Gus Fuad katanya, menolak kami untuk PAM di pesantrennya Gus Fuad. Kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang
itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Ya. Kalau yang jaga itu laskar nanti terjadi bentrok antar pribumi, itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad kira saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu, hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Pleret, terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan, maka saya khawatir juga nanti tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Tentunya ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang mengedepankan toleransi, bangsa yang mengedepankan maaf gitu kan. Coba bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Aljupri, sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kunu qiradatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Aljupri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin paksakan. Jadi bukan Idrus Aljuprinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud dan itu beliau sudah klarifikasi. Dan saya kira itu harus diterima oleh keluarga besar Abnaul Khairat, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan, Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang adiluhung, bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus, dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu. Kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo. Sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya. Ketika dia merasa, ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab yang telah memberikan provokasi perang, mengatakan laskar monyet, kiai monyet dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhung Nusantara dengan orang-orang semacam mereka, bahasanya yang sampai hari ini ketika menyatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf, yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara
dengan beliau memohon maaf. Walaupun tidak mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum, ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus bin Salim Al-Jufri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar akhirat. Mari kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme. Nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan. Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan, hukum adat dan lain sebagainya yang ditutukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat, ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, sebagai satu negara, negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal, mari kita halal bihalal, mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai peradaban tinggi, masa lalu kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Abbas Bud bahwa yang harus dikedepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah, mulai hari Senin kemarin, sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan. Atau kalau kita mengatakan panglimanya adalah hukum, seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan, tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya. Berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI akan memperlihatkan ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kita tidak akan demo-demo menuntut agar pemerintah atau pihak kepolisian segera untuk memproses. Tidak. Kita serahkan kepada aparat hukum bagaimana apakah provokasi yang kemarin dinarasikan oleh Rizik Syihab itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam pengadilan ataukah tidak. Dan itu kita serahkan kepada polisi. Dan saya kira inilah pembelajaran yang dibawa hari ini, dipertontonkan, diajarkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia agar menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang hari ini sudah berada di Indonesia, kita terima dengan tangan terbuka. Jadi ini sepertinya harus menjadi suri tauladan dari bagaimana kita mengusung kebangsaan dan kenegaraan ini berdasarkan kesepakatan, yaitu hukum. Semuanya harus dikembalikan
kepada hukum. Hukum sebagai panglima, kita hormati aparat-aparat kita hormati pemerintah kita dukung bagaimana pemerintah kita bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban, dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Ya Imat, di dalam video panjangnya itu kemudian ada semacam yang dianggap di framing pengakuan bahwa Gus Wadi itu PKI. Kata PKI di situ itu kan apa ya, majas, metafor untuk gimana menurut Imat? Iya, seperti itu. Begitu, bagi kan? orang yang memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pernah membaca intisari sastra Indonesia, maka akan memahami bahwa bahasa seperti itu adalah bahasa majas. Atau kalau orang santri, dia yang sudah pernah membaca kitab Pak Johar Maknun, Uqudul Juman, ya akan paham bahwa bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa yang digunakan bukan untuk mana yang sebenarnya. Ya, ya. Saya coba nambahkan sedikit ya. Okay. PKI kalau ditujukan ke Mas Kiai Fuad itu bukan tuduhan, itu labeling. Label itu jeplak aja. Jadi bukan tuduhan itu, namanya labeling. Dan kebiasaan mereka labeling. Dulu awal-awal Kisro Nasab kan labelnya macam-macam lah, dari ibunya pezina lah, anak hasil zina, itu kan ya labeling itu. Kalau menuduh itu masih punya bukti dikit, ini kan nggak ada buktinya, main stempel aja, di label aja, itu labeling, bukan tuduhan itu. Kalau menuduh sudah siap bukti. Kalau kita artinya kalau kita tuntut balik di pengadilan, mereka punya buktinya. Kalau labeling nggak, ya benar-benar pencemaran nama baik. Ya, jadi apa namanya ya? Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah labeling PKI itu memang gaya khas dari FPI ya, atau secara umum mungkin ya di Bali gitu. Itu sebetulnya menunjukkan ketidakmampuan berpikir menyusun argumen. Jadi jalan singkatnya itu main label aja. Kalau tentang masalah monyet itu yang jelas satu, monyet itu nggak bisa ngitung jarak genetik. Jadi kalau bisa pasti bukan monyet, itu aja. Berarti kalau nggak bisa berarti monyet. Terserah mereka. Kalau monyet jelas nggak bisa. Monyet nggak mampu menghitung jarak genetik. Ya. Oke, baik saya. Ada tambahan lagi sudah? Kalau saya tambah sedikit ya. Enggak, silakan. Kalau masalah PKI sih, kalau menurut saya sih ngapain sih harus diributin ya? Padahal kan PKI mereka. Iya. Saya ini tinggal di Yaman 3 tahun lebih, saya tahu persis leluhur mereka itu pemimpin PKI semua. Iya. Saya temui mantan tentara dulu yang di zaman PKI berkuasa, tidak dibolehkan untuk berpuasa, tidak boleh untuk latihan tidak boleh sholat. Itu di zaman PKI di Yaman Selatan itu Suhra wal Istifado di Yaman Selatan itu tentang leluhur Al-Attos, Al-Jufri, si Salim Al-Baido. Itu semua PKI semua leluhur mereka itu Ba'alawi. Di Indonesia sama, Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar, itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh? Hah? Apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya? Ya kita ini juga orang Nusantara, enggak orang pintar semua, jadi ngerti lah. Nggak usah seperti maling lempar sembunyi tangan. Orang mereka yang gebur PKI di Indonesia mereka kok. Jadi nggak masuk akal lah. Kalau menurut saya, kalau seandainya suatu saat nanti kalau mau jor-joran di depan hakim, kita jor-joran aja sekalian. Siapa sih yang PKI sebenarnya? Siapa sih yang nasab palsu sebenarnya? Ya. Kalau saya kayak Imat ya, punten ya, mohon maaf. Kalau saya sih kalau mereka mau lapor atau mau bertemu saya setuju aja. Nanti kita sama-sama bawa bukti di depan hakim siapa yang menghina ulama-ulama pahlawan seperti Kiai Hashim, yang menghina Gus Dur, yang menghina itu kita ambil semua bukti-bukti, kita bawa juga di depan hakim, kita saling tuntut. Kita lihat mau nggak pemerintah mengambil jalan tengah untuk menghakimi yang salah, atau pemerintah mau hakim mau membela Ba'alawi, itu aja. Kita punya bukti banyak kok. Faisal Assegaf menghina Kiai Hashim, kan banyak. Ya udah, kalau memang mau ngelapor-lapor kita jor-joran aja gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, ketika Rizik Syihab mengatakan ke Gus Dur buta mata buta hati, apa ada Abnaul Nahdiyin mereka mengatakan mereka telah menghina ke Gus Dur, terus mengatakan oh ini Ba'alawi monyet segala macam? Nggak ada, karena orang Nusantara itu diajari sopan santun.
Sekarang baru dihina satu tokoh mereka saja sudah emosi. Ini apa namanya? Kiai-kiai monyet, pasukan monyet, jenderal-jenderal monyet. Makanya kalau mau ajur-ajuran di depan hakim ya udah sekalian aja gitu loh. Jangan nggak usah minta maaf sama mereka, nggak usah kita takut-takut, ya udah kita bawa bukti, mereka bawa bukti, kita hajar-hajaran depan hakim. Itu aja. Itu kalau saya ya. Ya. Ini pendapat saya. Ya. Gak usah nanggung-nanggung lah, kita punya bukti banyak kok. Itu dari saya tambahan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Ya, termasuk ujaran di depan umum kalau leluhur Nusantara kalau tidak ada Habib masih nyembah batu dan pohon, itu kan menghina seluruh bangsa Nusantara. Itu salah satu sampel aja. Oke, kita sudah ada di ujung. Saya mohon closing statement singkat saja dari masing-masing pembicara di sini, mulai dari Mas Prof Kamal. Dipersilakan Mas Prof. Singkat saja Mas Prof. Iya, dari saya kita jelas bahwa Gus Fuad adalah keturunan Kiai dari Bani Mataram Islam, ya. Kemudian tuduhan bahwa Bunyai Warsina adalah Kerwani itu adalah salah, ya. Kemudian dari saya jangan sampai terprovokasi, ya, dari seluruh masyarakat di Indonesia jangan sampai terprovokasi oleh Pak Alawi. Itu aja. Oke, untuk nun pada Dr. Sugeng, dipersilakan Dr. Sugeng. Tentang masalah guru tua,